Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Alia Ramadhani dengan NIM 23103137 dari kelas SI 23A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir semester saya untuk mata kuliah analitik dan visualisasi data, yaitu sebuah dashboard interaktif yang berjudul Netflix Movies and TV Show on 1925 sampai 2021. Nah, dashboard ini mengangkat tema industri hiburan modern yang berfokus pada visualisasi karakteristik, volume, dan tren perkembangan produk digital, baik berupa movies maupun TV show. Dataset yang saya gunakan dalam proyek ini merupakan dataset sekunder yang bersumber dari Kaggle berupa file CSV. File ini mencakup data historis yang sangat kaya dari tahun 1925 hingga 2021 dengan atribut penting seperti tipe konten, judul, sutradara, negara asal, tahun rilis, hingga rating usia penonton. Adapun tujuan utama dari pembuatan dashboard ini adalah untuk membandingkan volume konten, memetakan penyebaran geografis negara produsen, menganalisis tren pertumbuhan tahunan katalog, memetakan segmentasi umur penonton berdasarkan rating, serta mengidentifikasi 10 sutradara paling aktif dan produktif di ekosistem Netflix. Di sini pertama kita masuk ke lembar kerja KPI. Di sini saya menggunakan pemecahan count dari ID konten untuk menghasilkan metrik volume data volume utama. Di sini di lembar kerja ini terlihat angka absolut 6.131 untuk movies dan 2.676 untuk TV show. Selanjutnya adalah worksheet peta dunia. Saya mengubah peran geografis dari kolom country menjadi country atau region. Semakin pekat warna merah pada suatu negara, artinya semakin besar volume kontribusi produksi kontennya untuk Netflix. Nah, kemudian ada lembar kerja Trimap. Di sini saya memasukkan dimensi type dan release year ke dalam detail, lalu mengatur ukuran berdasarkan jumlah judul. Ini memudahkan kita melihat tahun mana saja yang menjadi puncak penambahan konten tertinggi lewat ukuran kotak. Selanjutnya ada di sini packet bubble di sini untuk menampilkan 10 sutradara paling aktif. Di sini saya menyaring data menggunakan filter top 10 berdasarkan jumlah judul film yang mereka garap. Terakhir di sini saya membuat bar chart untuk menghitung sebarang frekuensi judul berdasarkan sistem rating usia serta sebuah teks table granular yang berisi detail teks mentah untuk keperluan pengecekan data secara presisi. Nah, di sini sekarang kita akan kembali ke halaman utama dashboard. Di sini seluruh worksheet tadi telah saya satukan menjadi desain bertema gelap atau dark mode dengan akses merah khas Netflix agar visualisasinya terlihat lebih profesional. Nah, di dashboard ini juga dilengkapi dengan fitur interaktif dan responsif. Yang pertama di sini ada slider filter yaitu release year. Jika saya menggeser rentang tahun rilis ini, maka seluruh grafik angka KPI dan peta di dashboard akan ikut berubah secara dinamis. Yang kedua ada interaktif tooltips-nya. Jadi ketika saya
Jadi ketika kursor saya mengarah ke objek visual, Tableau otomatis memunculkan jendela tooltip kecil berisi data angka yang akurat. Dan yang ketiga ada scroll bar list table. Di sini table detail sengaja ditambahkan scroll bar agar pengguna bisa membaca data granular tanpa merusak tata letak visual utama. Nah, dari hasil visualisasi akhir ini ada beberapa insight kunci yang berhasil didapatkan, yaitu ada dominasi movies. Di sini pustaka konten Netflix didominasi secara mutlak oleh kategori movies, yaitu 6.131 konten atau 96,61%, yang jumlahnya hampir 2,3 kali lipat dari TV show. Dan di sini juga ada pasar terbesar Netflix berpusat pada kategori rating TVMA, yaitu 3.207 judul, dan TV14 di sini 2.159 judul. Ini mengindikasikan segmen penonton mereka adalah usia remaja akhir dan dewasa. Selanjutnya ada puncak investasi di 2016 sampai 2020. Tren ini menambahkan katalog terbesar terjadi pada periode ini dengan puncaknya pada tahun 2017 dan 2018. Dan yang terakhir ini ada sentralisasi poros produksi. Di sini Amerika Serikat dan India terlihat mendominasi warna peta sebagai pemasok konten global terbesar. Jadi sebagai kesimpulannya di sini katalog Netflix dari tahun 1925 hingga 2021 merupakan ekosistem yang berorientasi pada film lepas untuk penonton dewasa dengan keuntungan pasokan dari industri film Amerika dan India. Oleh karena itu, saya memberikan rekomendasi strategis, yaitu Netflix sebaiknya meningkatkan diversifikasi investasi pada TV show karena memiliki tingkat retensi menonton jangka panjang yang lebih kuat, dan melakukan ekspansi konten regional orisinal di luar Amerika Serikat dan India seperti di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Eropa untuk menjaring ceruk pertumbuhan pengguna internasional baru yang lebih luas. Demikianlah presentasi proyek dashboard interaktif Tableau mengenai analisis konten Netflix yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.